Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, kita kali ini akan melakukan wawancara terkait dengan pengembangan SDM di salah satu pabrik yang berada di Jalan Cagak, Desa Maruyung. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nayala Hayati dengan NPM 101210009. Dan ini kedua rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Hafidhur Rahman dengan NPM 101210025. Dan saya Ulfa Ibtisamah dengan NPM 101210028. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk ikuti keseruan kita semua dalam melakukan produksi tahu dan pemasarannya. Serta inti dari semua adalah pemberdayaan SDM-nya di wilayah pabrik tersebut. Akhirnya, kita telah sampai di tempat wawancara tersebut. Langsung disambut dengan Pak Pino, beliau di pabrik tersebut sebagai manajer operasional. Nah, yang pertama ada tim manajemen dan struktur organisasi. Inti dari video ini membahas mengenai manajemen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tapi, disinggung juga sedikit-sedikit mengenai produksi dan pemasarannya. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak manajemen sumber daya manusia itu apa? Jadi, sekilas mengenai MSDM itu sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, sampai pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia tadi untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Aspek SDM ialah aspek analisis pengadaan sumber daya manusianya untuk menduduki dan memegang bagian dan fungsi organisasi sesuai dengan yang bisnis atau organisasi yang direncanakan. Aspek SDM ini diawali dengan gambaran umum mengenai bisnis yang akan dibuat, struktur perusahaan atau organisasinya. Idealnya, komponen organisasi perusahaan terdiri atas manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen pemasaran. Menjadi salah satu kesatuan utuh yang menjadi tanggung jawab direktur perusahaan selaku pemilik dan pemegang kendali perusahaan. Semua keputusan dari berbagai bidang organisasi harus diketahui secara keseluruhan dan rinci guna penentuan kebijakan sesuai perencanaan bisnis yang disusun. Owner berpikir dapat menghandle semua fungsi manajemen, namun seiring berjalannya bisnis dibutuhkan tenaga kerja yang dapat membantu mengatasi beban kerja yang ada, terutama di bagian produksi. Sekedar informasi, untuk satu hari produksi adalah 14 karung, di mana setiap karung 14 kilo. Untuk jam kerjanya, perusahaan ini terbagi ke dalam 4 shift, di mana satu shiftnya terdiri dari 5 orang dengan jumlah karyawan 20 orang. Selanjutnya, yang kedua ada proses rekrutmen, merupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Kesemuanya ini menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Departemen SDM. Kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung pada kualitas suatu proses rekrutmen. Rekrutmen sebagai usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dalam proses rekrutmen, karyawan kami menggunakan rekrutmen secara tertutup dan langsung, di mana tidak beriklan dan tidak diumumkan terbuka mengenai informasi lowongan pekerjaan yang kami butuhkan. Tapi untuk awal berjalannya bisnis ini berjalan dengan perencanaan ketika bisnis ini awal berjalan, yaitu dengan rekrutmen secara langsung. Namun tidak menutup kemungkinan ketika bisnis berkembang, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka. Tapi di UKM ini menggunakan realisasi, perencanaan, dan gap atau kesenjangan, di mana untuk rencana, realisasi, dan gap yang pertama yaitu merekrut karyawan dengan kualifikasi lulusan
sesuai di bidangnya. Untuk realisasinya, memberdayakan tetangga sekitar rumah untuk diperbantukan di divisi sesuai bidangnya. Kesenjangannya, rekrutmen tidak prosedural dan tidak harus sesuai kualifikasi. Yang kedua ada gaji diberikan UMR dan dibayar bulanan untuk rencana, tapi realisasinya membayar upah per sekali produksi dengan nominal yang disepakati dengan karyawan. Untuk gap atau kesenjangannya, pemberian berdasarkan kemampuan membayar dari perusahaan dan mengacu pada seberapa banyak produk yang dihasilkan disertai bonus. Selanjutnya kita akan melihat sekilas tentang tahapan-tahapan produksi tahu. Di sini ada teman saya yang sedang mencoba proses pemotongan tahu. Nah, di sini saya sedang mewawancarai manajer yang ada di perusahaan pabrik tahu, di mana beliau mengatakan bahwa perusahaan pabrik tahu ini berdiri dari tahun 2005 sampai sekarang. Pabrik pertama berada di Salakaso, dan pabrik yang kita datangi adalah pabrik kedua atau cabang yang ada di Jalan Cagak. Nah, sekilas untuk keuangan di pabrik tahu tersebut. Dalam sekali produksi menghabiskan kacang kedelai kurang lebih 200 kg.
dengan harga 1 kg kacang kedelai adalah 15.000. Maka dalam satu kali produksi menghabiskan dana kisaran 3 juta untuk kacang kedelai. Belum lagi untuk kunyit dalam pewarnaan tahu. Dalam satu kali produksi menghabiskan 20 kg kunyit dengan harga 1 kg adalah 20.000. Maka dana yang dikeluarkan untuk pembelian kunyit sekitar 400.000. Dan kayu bakar yang dibutuhkan dalam satu kali produksi adalah 1 bak mobil pick up dengan harga 1 bak mobil pick up adalah 250.000. Dalam satu kali produksi menghasilkan 1,5 sampai 2 kuintal tahu dan pendapatan sehari kisaran dari 3 juta sampai 4 juta. Dan tahu yang diproduksi bertahan selama 3 hari karena tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Dalam proses pemasaran juga, Kang Tino atau manajer pabrik tahu tersebut melakukan penjualan ke pasar atau ke para penjual keliling. Beliau juga menerima pesanan dari restoran-restoran atau rumah makan dan juga seperti hajatan-hajatan untuk supplier tahu. Di sini juga teman kami sedang mempresentasikan mengenai pemaparan fungsi SDM pelaksanaan bisnis yang dengan upaya perbaikan yang ada di UKM binaan. Nah, memasuki yang ketiga, merupakan identifikasi pemberdayaan sumber daya manusia di UKM binaan. Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. Sumber daya manusia juga disebut sebagai salah satu unsur masukan atau input yang nantinya akan diubah menjadi keluaran atau output, berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai input, sumber daya manusia tidak dapat menjadi unsur tunggal, melainkan harus dikombinasikan pula bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode, dan juga teknologi. Dengan adanya gap atau kesenjangan tadi, maka kelompok kami memutuskan untuk mengambil rekrutmen karena di UKM ini sangat dibutuhkan untuk kualitas SDM yang baik. Dari perbandingan pemaparan pelaksanaan bisnis yang dijelaskan yang sebelumnya sudah disusun, maka muncul beberapa masalah dalam aspek SDM dengan upaya pemecahan yang dilakukan sebagaimana untuk perbaikan yang ada di UKM tersebut. Masalah yang muncul pertama adalah perbedaan prosedur dan kualifikasi karyawan pada saat proses rekrutmen, di mana pemecahan masalah yang kami selesaikan adalah merekrut karyawan on the right man and on the right place. Yang kedua adalah pemberian upah berdasar kemampuan membayar dari perusahaan dan mengacu pada berapa banyak produk yang dihasilkan disertai bonus. Pemecahan masalah yang kami tempuh adalah bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi. Sistem yang perusahaan terapkan, upah borong, yakni penempatan upah berdasarkan kebanyakan hasil yang diperoleh tidak tergantung dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mengapa alasan kami adalah memilih rekrutmen? Karena kami berharap jika kedepannya pabrik tahu ini mempunyai izin serta membuat merek dagang sendiri agar bisa bersaing di pangsa pasar yang lebih luas lagi capaiannya. Sehingga bisa melakukan impor tahu terhadap daerah ataupun negara lainnya. Berikut ini, selain kami mewawancarai untuk perihal perusahaan atau profil perusahaan dan SDM, kami juga mengintip bagaimana produksi tahu tersebut dimulai dari datangnya barang hingga jadinya tahu untuk dijual.